Saya tuh 2 hari nggak tidur gara-gara minum vitamin. Ide yang beli jamu tuh siapa itu? Panitianya. Panitianya. Ini jamu belum untuk bisa tidur. Oh, bisa tidur. Ada dokter lewat. Kok ada dokter? Oh iya, di hotel ini ada dokter. Lah saya ke situ. Dikasih obat apa? Langsung tidur sampai pagi. Katanya orangnya ini untuk bisa tidur tapi di badan seger. Lah daripada nganggur, saya minum pagi-pagi. Pak Tarsan, ini jamu yang saya minum apa? Tapi saya tidak bisa bangun. Jari ini gaya loro ayan. Katanya buat yang penyakit epilepsi. Penyakit ayan. Saya dari Semarang itu sampai Solo tidur. Sampai tempatnya Jujuk, boleh setengah inget-inget dikit-dikit itu. Ingat-ingat sama cucu, kulit nih anu ya, dokter. Dipanggilkan dokter jiwa sama dia. Kebetulan temennya Jujuk gitu loh. Coba ini Kadir kok enggak sadar-sadar. Ini jangan-jangan Kadir sakit jiwa. I bet you'd stick your head in fire. Just maybe meanwhile you're too stupid to realize you've got a demon sticking hole in your head and got me a live one. Nah guys, alhamdulillah aku sekarang berkumpul bersama pelawak-pelawak legendarisnya Indonesia. Ada kalau Cak Kadir tadi udah, ada Mas Tarsan, ada Mas Polo. Apa kabar? Apa kabar? Habis off air. Habis off air. Masih ngelawak ya? Lu masih masuk ganti kuli batu kan ya nggak mungkin. Kok Cak Kadir nggak diajak tadi? Hah? Kan dia ada kegiatan sendiri tadi. Oh iya. Tadi masuk dapur rendaman. Siapa? Rekaman. Iya. Ini tapi masih sering bareng lawak ya? Iya, Selalu. Yang perkumpulan ini masih siapa aja yang masih bareng? Banyak sebetulnya teman-teman. Seperti kalau laki-lakinya ya Tinggal 4 orang lakinya. Kadir, Polo, saya. Mas Tesi. Oh berempat itu berarti? Masih ada. Doyok kadang-kadang masih kumpul juga. Masih ikut. Tapi kadang-kadang enggak. Kadang-kadang Doyok punya geng sendiri sekarang itu. Oh gitu ya? Tapi kadang-kadang kumpul. Kalau kita sebulan sekali itu kadang-kadang ya di tempatnya Kadir ini. Umpamanya Kadir ngundang, ayo makan. Sini ngumpul, ada uang 20-30. Kalau orangnya banyak yang ngundang itu kan agak sedih. Karena bayarnya agak banyak. Tapi kita ada komitmen. Pokoknya kalau yang undang saya ya istilahnya Bandari Tarsan. Sama halnya gitu. Tapi alhamdulillah selama ini nggak pernah ngundang saya. Lah ini udah berapa tahun? Apa itu? Lah itu ulang tahun di Tangerang ya, BSD ulang tahun. Mbok ya di sini ya. Enggak ke warung BSD ini. biar apa ya, ganti suasana lah. Adiknya Kebetulan adik saya juga buka kuliner. Jadi ya sambil memperkenalkan kulinernya adik-adik sambil ganti suasana. Berarti kumpul dari pertama kali berkarir itu tahun berapa? Ngumpul bareng? Ya kita kenalnya sejak di Sri Mulat itu aja. Tahun berapa ya Sri Mulat itu? Saya masuk Sri Mulat tahun 79 bulan Mei. Saya masih belum kenal Kadir. Tapi waktu saya jadi di Surabaya, jadi bintang tamu di Solo, Kadir sudah ada di situ. Itu baru saya kenal. 83 itu Mas. 83 ya? Iya. Baru Saya masuk Mas Kadir. Baru gabung di Solo 83. Oke, kalau Mas Polo boleh gabung? Aku di Sri Mulat itu anak bontot. Anak bontot. Karena terakhir Anak bontot paling dablek. dablek sih enggak. Enggak ya? Nyayang. Bulet. Jadi setelah saya itu emang sudah nggak ada generasi yang menyusul. Ya, jadi saya terakhir saya masuk tahun 87. Itu di Semarang. Terus akhirnya berkumpul juga di Jakarta. Gitu ya. Berarti udah tahu masing-masing karakter dong. Sudah. Yang paling sabar siapa dari bertiga ini? Yang paling sabar. Iya. Nih. Sabar apa galak? Sebenarnya saya nggak galak. Saya itu Tegas. orang disiplin aja. Disiplin. Saya selama ini syuting film, sinetron apapun, sekalipun belum pernah saya terlambat. Tanya kepada sutradara seluruh Indonesia. Gitu ya. Belum pernah saya terlambat. Kalau saya pernah ya, show di Auri. Saya itu syuting sama Putu Wijaya ya. Itu acara sosial saya syuting. Ya saya bisa, yang penting saya jam 3 harus selesai, jam 4 balik ke lokasi. Hujan, job tak tinggal. Saya berat orang banyak itu.
Berarti lebih baik Menunggu. Iya, sesuai dengan janji. Iya. Kalau ini saya akan ditunggu orang banyak, shooting orang banyak. Kalau yang lama bisa orang dua silakan aja, orangnya mau nggak apa-apa. Karena saya sering diajak Pak Tarsan karena kedisiplinannya itu semua mencontoh. Ada yang tidak nyontoh Pak Tarsan. Siapa? Yang bulet itu. Yang ini, yang paling anak bontot ini. Nah, ini paling biang telat ya? Wes, biang telat. Biang telat. Bulet loh, pernah kok saya itu turun. Sudah habis manggung, baru datang itu pernah. Sebetulnya yang salah bukan bulu. Arlojinya terlambat sebenarnya. Jamnya yang terlambat. Arlojinya mati. Jamnya mati. Kan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya kan? Tapi dibayar nggak? Telat dibayar? Dibayar 10% dari honor. Kan saya sama Gogon sama dia. Karena terlambat ya, saya main sama Gogon deng selesai Polo datang. Gimana Gon? Wes kayak 10% baik ke sangu. Oke. Nggak apa-apa, memang saya juga punya komitmen kan. Komitmen saya itu ikhlas. 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 Ikhlas diperlakukan apapun, walaupun itu kesalahan saya. Saya dulu kalau ngajak dia datang loh, saya jemput jam sekian, oke datang, masih tidur. Yang banguni saya, adiknya, krunya dia banguni semua. Termasuk tetangganya yang ikut membangun. Itu sampai celananya, tak seret celananya. Jadi sampai telanjang ya nggak bangun-bangun. Itulah kelebihan saya di situ tadi. Oh ya, ada sedikit mirip-mirip kayak Al Ghazali juga ya. Enggak sih, memang semua itu beralasan. Karena pada waktu itu memang lagi rame-ramenya pekerjaan ya, dan berbarengan juga dengan ketika saya bermasalah dengan urusan saya, urusan yang nggak bagus. Nah, kalau orang yang sudah namanya terkena narkoba, itu kan malamnya bergadang, paginya batang istilahnya. Tapi alhamdulillah sekarang udah. Tapi kalau anak aku emang dari kecil emang seneng tidur dari bayinya. Jadi aku bangunin juga setengah mati, tapi kayaknya lebih parah Mas Polo sih. Iya. Saya alhamdulillah sekarang sudah nggak kenal itu semua. Ya itu memang macam-macam. Masing-masing teman kan punya karakter kan gitu kan. Ini Bang Kadir ini ya begitu, kerja bareng sama saya waktu itu kemana-mana ya berdua pernah, sampai keliling Sumatera, ndak karu-karu itu pernah juga. Pengalamannya banyak. Suka dukanya, lucu-lucunya apa? Lucu-lucu itu begini, ada tukang pijet ya ini. Kalau pijet itu pikiranku elek ya? Oh enggak. Pijet itu kalau umpamanya saya pijet pakai minyak itu bayar 100 ya. Tapi saya enggak, tak belikan celana jeans sponsor, tak tanda tangani Tarsan. Itu ada 7 kali pijet gratis saya. Kalau pijet kan semua, ini pinter, kakinya saja saya. Kakinya saja. Loh Pak, badannya, oh enggak usah, kakinya saja. Kenapa? Biar enggak bayar tadi. Oh, biar enggak bayar. Oh iya, itu yang gratisan. Masih inget aja. Setiap badannya kakinya saja. Pakai minyak Pak, oh enggak usah. Berarti kalau pakai minyak itu resmi bayar. Oh, gitu. Tapi kalau hanya sekedar itu enggak, tapi kan lumayan. Akhirnya dibelikan celana jeans tanda tangan nih. Yang belikan Mas Iya, Tarsan. Tarsan. Oh, Kan jadi bayarnya pakai jeans. Oh. Iya, jin itu sponsor ya. Jadi di bawah di sponsor kaos sama celana jin apa ada mereknya itu. Itu tanda tangan yang spidol kan ya. Aduh, senengnya ndak karu-karuan. Iya. Iya, itu beberapa kali pijet aman. Oh, pijet tukar jin itu tadi ya. Terus Pengalaman lucuku. Iya. Sama Kadir. kenapa? Ceritanya kita di Pontianak. Karena ya kebiasaan buruk itu tadi. Malam begadang, nyabu. Terus nyarap bubur. Paginya kan terus karena malamnya begadang, paginya kan tidur. Turun dari bandara, saya itu saking kelabakan berangkatnya buru-buru, nggak bawa kostum, nggak bawa apa-apa. Cuma pakai yang saya pakai aja. Mandi ya? Mandi. Oh mandi, masih ingat mandi ya? Itu juga kepepet sebetulnya mandinya. Nyampe di Pontianak, sadar diri kan karena nggak bawa kostum. Akhirnya begitu nyampe hotel, ini pakaian semuanya saya masukin laundry. Cuman pakaian dalam tok. Berharap kan untuk main nanti malam. Nggak tahu ternyata siang itu ada acara apa, Bang? Puter-puter apa itu? Rolling. Pawai Pawai artis. Apa?
Rolling show istilahnya, rolling show. Jadi diketokin panitia, diparanin Bakatri, ya saya nggak berangkat no. Masa saya mau pakai celana dalam 2 rolling show. Begitu saya buka celana dalaman tok. Tuh, lah celanamu iku lanang ndi aku ngono to. Celanamu kemana? Aku cuman bawa celana 1. Ya Allah. Gitu ya. Ini waduh. Jadi enggak ikut rolling show. Pengalaman yang paling aneh itu ya saya sama Kadir. Kenapa? Waktu reuni Sri Mulat, setelah ini Kadir yang modal semua untuk keliling kemana-mana. Tadi fasilitas masalah tempat perintah Pak Agung Gumelar. Ya. Saya ketemu ke Kodam Siliwangi, Diponegoro, Brawijaya. Suatu saat pagi saya harus ketemu Kasdam Diponegoro. Saya show dulu di Banjarmasin. Sendirian saya nggak sampai ini. Bang Kadir, pokoknya sore ketemu di Semarang, ketemu di hotel. 1-2 hari nggak tidur gara-gara minum vitamin apa itu yang sponsor jadinya itu. Nggak bisa tidur, seger rasanya. Tahu ya. Minuman yang buat bangunin itu lah pokoknya. Seger capek tuh, nggak bisa tidur. Banjarmasin nggak bisa tidur, sore ketemu nggak bisa tidur. Dan paniknya lagi, pesawat itu yang dari Banjarmasin ke Semarang hanya sekali. Padahal aku pagi jam 9 harus di Kodam. Ketemu sama Pangdam di Semarang. Sore ketemu Kadir, nggak bisa tidur aku anu. Ide yang beli jamu itu siapa itu? Panitianya. Panitianya. Ini Jamu belum untuk bisa tidur. Oh, bisa tidur. Beli tidur beli apa? Jamu aja supaya cepet tidur. Berangkat deh. Panitianya. Belilah. Terus aku, waduh gini. Datang. Ada dokter lewat. Loh, kok ada dokter? Oh iya, di hotel ini ada dokter. Lah saya ke situ. Dikasih obat apa? Langsung tidur sampai pagi. Nggak ngelawak berarti. Loh nanti dulu, nggak ngelawak memang. Ini tujuannya tuh kan audiensi sama Kodam itu, Pangdam. Terus paginya, wah saya seger. Kadir, jamunya kemarin nggak diminum, enggak loh, tak minum ya, umbin aku secara popok diminum des pagi, kira-kira jam 5:30. Katanya orangnya ini untuk bisa tidur tapi di badan seger. Lah daripada nganggur, saya minum pagi-pagi. Nggak ngantuk lah. Oh, enggak ngantuk. Pertama. Setelah mandi pakaian baju rapi, berangkat ke Kodam Diponegoro, Kodamba. Ketemu Pangdam. Di sana mulai jam 8:30 ya. Lagi ngobrol sama Pangdam gini, badan saya mulai lemes. Sik mas, nyapa? Aku tak ke mobil dulu, badanku ndak enak, gemeter. Langsung di mobil tidur saya. Kadang ngiler lagi tidur. Nah setelah itu, karena dari pagi dari Kodam itu, siangnya itu ketemu Danjen Kopassus, grup 1 di Kandang Menjangan, sama Danrem Solo, sama Danrem Purwokerto ngumpul di situ supaya kita rencana dari Solo, Jogja, terus Purwokerto. Kadir sudah nggak bisa apa-apa. Waduh, di perjalanan, terus di rumah sakit saya lupa antara Boyolali Solo itu tuh kayak ada puskesmas. Begitu turun, wah Tarsan lagi top-topnya waktu itu. Waduh, ribut nggak jadi naik lagi. Ini udah nggak tahu ini. Nah, terus sampai Solo, Boyolali. Oh, Boyolali ya, yang tanya itu ya. Boyolali saya minta tolong Pak Tarsan. Pak Tarsan ini jamu yang saya minum apa, tapi saya tidak bisa bangun. Nomor 11, itu ada warungnya itu. Dan memang ada mereknya. Pak Tarsan turun. Tanya, ini nomor 11 buat apa? Pak Tarsan balik. Apa mas, kayak apa? Jari ini kayak loro ayan. Katanya buat yang penyakit epilepsi. Penyakit ayan. Jadi menidurkan. Wah. Saya dari Semarang itu sampai Solo tidur. Sampai tempatnya Jujuk, boleh setengah inget-inget dikit-dikit itu. Inget-inget sama Jujuk, kulit ini dokter. Panggilkan dokter. Dokter yang dipanggil sama dia dokter apa? Dokter hewan, kurang ajar. Apa dokter hewan? Dokter jiwa, rumah sakit jiwa, dokter jiwa. Dokter jiwa. Dipanggilkan dokter jiwa sama dia. Kebetulan temennya Jujuk gitu loh. Coba ini Kadir kok enggak sadar-sadar. Ini jangan-jangan Kadir sakit jiwa. Dipanggilkan dokter jiwa. Iku ya karepe piye ya. Jadi saya setengah sadar, setengah enggak. Kepala rumah sakit Sumber Porong itu orang Solo, namanya Pak Pandu. Kenal sama Jujuk, jadi ya itu cerita. Itu berarti berapa jam itu tidurnya? Dari pagi sampai siang.
Kong, ini tak tinggal udah tidur tempatnya cucu, saya bawa HP-nya 2 ini. Nah, kalau ada dari keluarga jangan diterima, urus semaput, bingung kan gitu. Saya ketemu sama itu pejabat itu rencana dari Solo ke Jogja, terus Purwokerto, terus Kodam Siliwangi. Ya itu berjalan itu sudah. Mulai jam Dia 8 skip pagi. aja gitu ya. Oh enggak, wes sudah nggak apa-apa, udah tidur 8 pagi sampai malam. Bayangin dari jam 8 pagi. Saya ngeledak dengongok ndelep neh. Adik muncul tidur sampai malam. Baru bangun. Baru Terus sadar. Malam berarti nggak tidur dong. Nggak tidur. Bayangin loh. Nggak ngerti jamunya itu loh, jamu buat apa sampai sekarang saya nggak tahu. Kan dia bilang nggak bisa tidur. Lah itu dikasih obat tidur. Lah ternyata kalau orang ayanen itu obatnya itu biar terus tidur terus gitu loh. Oh, itu jamu. Jamu. Jamu bener-bener jamu. Bener-bener jamu dan jamu bermerek. Jadi dibungkus plastik sudah campur air ya, ditaruh di meja. Jadi nggak dianu, sudah dari situ pagi nggak tak minum, aku seger, tak umbe yo, silakan. Saya itu lupa kalau itu jamu buat tidur. Pikirin jamu buat fresh aja gitu ya. Biar seger. Nggak ngerti, wah iya, kadung tak umbe. Setelah saya minum saya sadar. Iya. Oh ini jamu buat tidur ya. Wajar lah. Namanya juga orang-orang tua ya. Wah, buyan saya enom dobol itu. Itu tahun 96 kok. 96 oh. 96 dulu. Berarti berapa tahun, 20 sekian tahun yang lalu kan? Ya lebih. 96. Kalau peristiwa yang paling menjengkelkan? Ya apa ya? Mungkin saya banyak menjengkelkan, tapi saya punya kemauan sendiri. Kadang-kadang salah paham sama Kadir juga pernah kadang-kadang. Sering. Pernah sama jengkel sama Kadir itu sakit tapi. Mong di rumah saya, sebelah rumah saya itu, rumah saya kan 185 meter. Ini ada tanah 150 meter. Mau tak tak beli, aku jual mobil. Jangan, sama itu jual mobil. Loh, akhirnya tanahnya dibeli sama Kadir. Tapi dia punya kepentingan rupanya. Kalau mobil tak jual, saya kan sering disuruh, kan saya operasional Sri Mulat itu kan saya sebagai korlapnya istilahnya itu. Itu alasannya. Tapi setelah dibeli nama dia, terus lama-kelamaan cicilan. Itu baiknya. Ah, enggak gitu. Oh, bentar, setelah bentar. tanah itu saya beli, dia kan masih ngiri-ngiri. Dicarikan dukun sama dia. Coba bahasanya lebih yang lebih kekinian lah. Diri-iri itu apa? Dijelesin. Dia apa? Dijelesin, dicemburuin. Oh enggak, dikepinginin. Kepingin dia pokoknya. Ya pengen tanah itu kan? Naksir lah pokoknya, naksir tanah itu lama gitu dah. Itu saya bisa luluh. Udah Mas, sampean beli, aku nggak punya duit, wis tau tangan, coba lah. Kalau nggak didukun kan nggak mungkin. Tapi dikasih. Saya dikasih. Sama kena saya gitu. Akhirnya saya serumah jadi 350 kan lebih gitu kan, agak lebar sekali. Jadi itu pertama beli. Makanya rumahnya Mas Tarsan kan di Kampung Makassar itu sederet. Ada berapa ratus meter itu rumahnya Pak Tarsan semua. Juga hasil dari didukunin semua itu. Jadi dari ketiga ini paling dewablek siapa? Ya berdua ini. Ya kan, yang cerita kan berdua ini. Saya kan nggak punya cerita. Oh, ya kan? ada. Saya nggak pernah punya cerita jelek itu nggak pernah. Ya kalau iyalah. Ini daplek. Iyain aja. Daplek semua ini dua-dua. Saya nggak pernah cerita jelek, langsung masuk tangkap polisi. Wah. Lah, cuman itu doang. Itu doang ya? Itu prestasinya itu ya? Tapi 2 kali. Saking dableke. Saking dableke. Wes, Kalau saya melihat nggak dablek, hanya nyari pengalaman bedanya di Cipinang sama Salemba itu aja saya. Aku pulang dulu deh. Jadi cuma itu doang ya? Yang paling memang kita sering benturan kecil-kecil lah ya. Tapi tetap kalau nggak ketemu kangen. Saya pernah ndak sopo arul, ndak tegur sama Pak Tarsan pernah. Tapi kalau nggak ketemu ya kangen, nyari. Jadi kayak Tom and Jerry tapi nyari ya? Nyari ya, kayak Tom and Jerry betul nih. Pernah ya waktu itu sampai Sri Mulat kan yang ordinar kan saya gini. Terus ponakan sampean yang manajernya Temali gitu. Mas Hasan ini enggak, aku nggak ikut Sri Mulat, Kadir nggak nyopo, aku pernah satru loh. Sensi ya? Loh, tanyain Nggak aja. mau main karena lagi musuhan gitu. Enggak ada begini, kita tetap main.
Tapi kelama-kelamaan mungkin ada perasaan bagaimana, terus namanya Malik ponakannya dia, besok syuting tanggal sekian. Aku katakan nggak ikut. Akhirnya ada yang Tapi tetap ikut. Kebetulan di Sri Mulat waktu di Indonesia itu kan koordinatornya saya, gitu Jadi loh. korlapnya beda-beda tiap ini nih. Enggak, saya terus. Oh gitu. Selama 5 tahun saya terus. Oh tadi Mas Tarsan korlap transportasi. Enggak, Pak Tarsan sebetulnya itu. di situ tulisannya koordinator, sebenarnya ini apa promotor yang menangani pertama apa lain itu, nah gitu. Oke berarti aja. Terus oke waktu itu. Dulu. Waktu itu. Mobilnya masih BMW. Aku ganti-ganti. Sembarang itu. Wow, mobilnya BMW, Karimun pernah. Dari BMW tuh Karimun ya. Terakhir Kartonyono itu ya. Ya, jadi kita yang banyak peristiwa ini ya, ya manusiawi ya. Kadang-kadang ada jarak, ada. Ini kayaknya berdua aja nih kayak yang banyak ceritanya. Kan lain generasi. Oh lain generasi. Lain generasi. Ini generasinya Gajah Mada. Kalau saya kan generasinya Pak Jokowi saya. Lihat aja bajunya kan kelihatan. Ya kan? Terus nggak ada peristiwa pengalaman-pengalaman yang Saya jengkel. saya berguru pada beliau-beliau ini. Beda berapa tahun sih umurnya? Oh, jauh. Saya dengan Pak Tarsan itu 10 Ini tahun. Polo sama Pak Tarsan 17. Oh gitu, 17 tahun. Ya, Kamu udah 60? 60. 60, saya sama saya 77. beda 11 tahun. 11 tahun. Polo. Jadi lintas generasi memang jauh banget. Saya, ya itu tadi karena saya di Sri Mulat kan anak bontot. Jadi saya banyak belajar, banyak bergurunya pada beliau-beliau ini. Ngikutin sih. Setiap skandal, setiap kasus, mungkin kasusnya beliau berdua ini, saya ngikutin terus. Ini kasus apa yang? Masalahnya kan nggak ada kasus. Oh, kasus berdua. Antara Tarsan dengan Kadir. Ya sudah itu tadi, Tom Jerry itu tadi. Kasus berdua nih dia yang, tapi 2 kali kasus, kami yang berbuat sesuatu. Ini nggak pernah kasus, sekali kasus bikin pusing kabeh. Aku pulang. Benci aku. Ya mereka gini Mbak, anu Bunda ya, mereka berantem, dung. Manusiawi. Manusiawi. Artinya jangankan manusia, ya kan? Piring gelas dirak aja kadang kan benturan, ting. Tapi habis itu ya selesai udah, bercanda lagi, nawarin makan lagi. Nah, inilah hebatnya beliau-beliau ini. Berantemnya berantem beneran? Udah lah. Oh, itu iya nih, Diem-dieman enggak. aja, diem-dieman gitu aja. Kirain Ulah, di Sri Mulat enggak ada Mbak yang ada Ya kayak suami istri paling lah. mulut pernah ya. Tapi kalau saya sama Pak Tarsan berantem mulut pun enggak pernah. Enggak seneng dah diem. Diam itu aja. Saya juga Kayak suami begitu. istri lah, ya kan berantemnya kalau udah di atas kepala 6 itu kan ya paling adu punggung ya kan, terus lerok-lerokan gitu aja kan berantem cara fisik. Pokok paling jengkel kan ini udah. Nih satu. coba kenapa dia? Syuting Sri Mulat, Mbok, ya kalau di calling itu bilang kalau iya, kalau enggak ya. Dia itu syuting di laut. Ya enggak jawab. Enggak ini. Ya namanya di laut kan sinyal nggak ada ya. Alah. Waktu Indonesia punya Awani Dream, pertama kali Indonesia punya kapal apa? Pesiar. Saya kan kebetulan syuting di situ, ada sekitar 1,5 bulan. Ya kalau saya di calling kan nggak ada sinyal di tengah laut. Bukan enggak ada sinyal, dia sudah tahu jadwal Sri Mulat itu hari Selasa sama Rebo sudah. Itu setiap hari Selasa kan udah tahu. Iya. Iya kan? Udah dikasih ditulis ada perannya Polo dan telepon enggak datang, enggak diangkat. Ini waduh sampai bingung. Ya udahlah ditinggal aja. Mungkin lagi di dunia lain waktu itu. Enggak ngerti nanti kalau udah ditinggal dalam perjalanan syuting baru ada beberapa orang yang keluar tahu datangnya tek. Coba bayangin. Kan jengkelkan itu. Iya jengkelin Bang Polo tuh. Udah dicorek diganti orang. Iya kan? Tahu dandan baju pembantu itu kan bebas kalau pembantu. Dandan tes keluar gitu dan minta ampun tenan. Lo kostumnya udah ditentuin. Ya kan sesuai dengan karakter Peran-perannya. castingnya itu apa. Jadi pembantu ya pembantu. Nah, kalau jadi peran pemuda, tapi kalau peran pembantu berapa orang bisa masuk? Ya dilihat kok satu orang langsung ikut masuk. Kagak pakai skrip. Mestinya kan jadi pemuda gitu loh. Oh ya, aku pengen tahu. Tadi kan Mas Kadir udah cerita tentang masalah yang paling dropnya dia kan. Kalau Mas Tarsan pernah nggak ngalamin yang paling drop dari ini kan ngelawak kan nggak selamanya
cemerlang. Nah, Mas Polo juga nanti aku tanya juga. Yang paling dropnya di pas kapan? Saya karena menggunakan ilmu siap, jadi saya nggak merasa kekurangan. Contoh waktu keluar dari Sri Mulat, saya kos di Sinabung. Yang saya persiapkan apa? Tapal gigi dan sabun. Ini nggak bisa ngebon, makan bisa ngebon. Tapi alhamdulillah tertutupi. Waktunya umumnya kontrakan mau habis gitu, kok ada aja yang film, yang sinetron itu ada aja. Jadi alhamdulillah Mas. Tapi saya paling muji Pak Tarsan, pinter. Artinya untuk memanage keuangan. Karena ilmu siap itu tadi. Saya punya rezeki berapapun, mungkin pengeluaran juga pernah banyak untuk hal-hal yang negatif, tapi saya tetap nabung. Pak Tarsan itu pinternya saya perhatikan ini. Kalau pergi misalnya bawa uang sedikit gitu ya, ada keperluan, nanti pinjam teman, ya enggak sampai ngambil di ATM dulu. Pinjam teman, nanti pas ada job dikasihkan. Ini kan artinya tabungan enggak sampai keambil. Itu pernah, saya lihat sekali, 2 kali pernah. Wah pinter saya gitu. Beda sama Pak Polo, saya ini wah orang yang paling boros sudah. Nah, berarti sekarang Mas Polo yang paling dropnya kapan nih? Aku paling dropnya itu tahun 2003 ketika keluar dari kasus yang kedua. Kasus yang pertama sedikit-sedikit masih ada tabungan lah. Jadi sampai menunggu pemulihan untuk bisa bekerja lagi itu nggak sampai istilahnya punya utang kemana-mana. Masih ada lah. Ketika keluar dari yang kasus kedua 2003 itu paling parahnya. Sampai sempat saya alih profesi. Saya jual beli. Jual beli apa itu? Jual TV, beli beras. Ya, bener itu saya jual TV. Saya Pak Polo ngalami. Iya, Sampai ATM itu isinya 0 pernah ngalami saya loh ya. Iya. Tapi ya karena Tuhan itu baik. Jadi ketika saya keluar di 2003 kasus yang kedua itu, ya sempat mengalami itu paling terpuruknya. Tapi terus lambat laun, saya kan kebetulan aktif di gereja. Nah, melalui proses gereja ini saya ikut pelayanan sampai diajak ke Yerusalem sama pendeta-pendeta. Lah dari kegiatan pelayanan inilah Tuhan memberi saya berkat. Sehingga tersambung sekaligus proses pemulihan untuk saya menuju ke jalan hidup yang lebih baik. Akhirnya secara duniawi kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendukung finansial mulai ada pemulihan, diajak sinetron lagi, diajak off air senior ini lagi. Ya itulah. Gitu ya. Jadi Kalau pandemi kemarin sih enggak ngaruh ya? Masih ada lawakan? Ya, Atau tadi jual beli tadi tuh? Oh enggak. Kalau job enggak. Nah, kalau Pak Polo mungkin pelayanan ya, kalau job khusus Sri Mulat lawak Enggak ada, lawak enggak ada. Tapi job-job pelayanan di Mungkin gereja. pelayanan. Ya, terus kayak bintang-bintang tamu kalau untuk on air masih ada 1-2 kali ya. Waktu pandemi itu masih sempat. Aku kayak enek. Saya masih sempat pandemi. Aku dapat satu aja ulang tahun apa? Armet di Bandung. Ya, nonton Armet. Saya Tapi sama Bang saya Kadir selama juga 2 masih tahun dapat. untungnya satu sinetron Oh sinetron jalan. Oh jadi stripping. Doyok nang di Bandung 2 tahun. Itu sudah selesai. masih pandemi gimana? Terakhir, pandemi terakhir kan, udah terakhir. Itu mulai awal ada job, terus berkelanjutan. Pokoknya job terakhir itu off air itu ketika kita ngisi acara ulang tahunnya Pak Hendro Priyono. Di mana? Di kediaman apa di mana? Di hotel Ulang tuh. tahun perkawinan. Ulang tahun perkawinan. Oh sama Pak Tarsan. Bu Mega datang, semua datang. Nah setelah itu masuk pandemi udah total nggak ada kegiatan off air lagi. Nek aku terakhir kae sing kanggo acara polisi kae lho. Sing mbek Doyok. Sing ning nggone Cipinang. Oh sama saya kan itu. Ah, iya, iku. Terus Iku Doyok terakhir. langsung bablas berangkat. Habis itu blas pandemi, bablas. Sampai terakhir habis pandemi terakhir sudah selesai lah. Baru saya Polo, Doyok dari Lembang ya Lob ya. Ya, Lembang. Sana. Itu terus mulai ada 1, 2, 1. Tapi kalau saya terpuruknya itu 2003 itu ketika keluar dari kasus yang kedua udah tabungan nggak ada, istri udah pulang, udah saya nggak tengok kanan kiri nggak ada apa-apa. Tapi kan akhirnya ikut pelayanan itu kan. Ya. Tuhan kan punya cara Bunda untuk memberi berkat-berkatnya pada kita ini kan beribu jalan, ya kan?
Yang penting sadar kekurangan, sadar salah dosa, kita minta ampun ya Tuhan pasti buka jalan. Oke, ini pesan-pesan buat para generasi muda nih. Ya, Supaya itu ini tadi. kan udah pada ngikut jatuh bangun ini udah ngalamin ya. Nah, ternyata resepnya Pak Tarsan itu setelah saya tua, itu memang paling benar Pak Tarsan. Nabung. Siap. Ilmu siap. Ilmu siap tadi. Kalau ada ya nabung, kalau enggak apa. Tapi pertimbangannya ilmu siap itu begini. Ini pepatah orang tua ya, orang tua. Kalau kamu mau judi, umpamanya kalah 1 juta, tapi sejatinya di rumah itu ada yang dimakan 1 bulan persiapan. TNI juga begitu, mau sesko itu kalau masalah perang itu kan begini. Kalau kalah, ini logistik cukup apa enggak, larinya kemana, ini pertanyaan bagaimana, terus tentang transportasinya begini, itu ilmu siapnya ada. Nah kalau menang, wow, apa aja kan begitu. Oke, disiapin aja dulu, Ya. baru kita buang-buangin yang lain nih. Setelah kita tua. Setelah tua Baru ini nyadar saya itu baru ya? sadar bahwa resepnya Pak Tarsan paling benar daripada kita-kita. Ya. Pak Tarsan rumahnya, kontrakannya banyak ya. Masa tuanya artinya itu ada apa-apa itu tetap aman. Jadi gitu loh. usahanya Pak Tarsan, Mas Tarsan ini Kontrakan. kontrakan ya? Alah, hanya 7 dibesar-besarkan. Hanya 7 ya banyak itu. Loh, 7 rumah. 7 Satu rumah isinya kamarnya berapa? 40 kali makanya. itu. Kan lumayan masih ada pemasukan toh gitu. Ada, pokoknya saya kalau makan ikut istri. Dikasih semua ke istri duitnya. Itu urusan keluarga. Oh maksudnya makanannya disiapin apa? Nah, kontrakan itu istri yang urus. Pak Tarsan makan ikut istrinya. Ya. Tapi kalau Pak Tarsan dapat duit buat Pak Tarsan sendiri. Enggak, biasanya diberikan yang lebih berhak ya, Mo, ya. Iya. Kan kita hidup ini ada yatim piatu, ya Ya, kan, tadi- panti jompo, ya kan. Dan janda muda. Oh ada bahaya ini kalau Saya jangan kira pesan-pesan lebih baik Pak Tarsan. Ya. Yang menyampaikan karena resep itu yang paling bagus paling Pak jitu Tarsan, ya. paling jitu. Yang hidupnya paling lempeng lah ya. Ya, enggak untuk menyiapkan masa tua itu tadi loh. Oke. Saya kira saran saya ilmu siap itu. Dalam keadaan apapun, jangan sampai habis. Itu aja. Dan beramal. Ini orang tua saya itu kalau ada tamu di desa, emak saya manggil emak. Bendayo kok dikek mangan toh emak. Ya ben itu biar anak putuku besok gak luwe. Itu aja sederhana. Biar anak cucu Iya, nggak itu lapar. Nah, itu aja sederhana, itu konsep itu tak pakai sampai sekarang. Nah sekarang Hidup berbagi ya, Mo, ya. Nah, seperti Bang Kadir ada usaha begini, ini apa? Saya ya masalah itu aja. Dulu ada usaha rumah makan dan losmen di Caruban itu saya punya, terus patungan sama adik saya. Tapi saya diilhami oleh Bob Sadino. Begitu saya syuting sama Bob Sadino, perusahaannya banyak. Ini ada keluar, oh enggak, ini orang luar semua. Kalau saudara saya, famili saya tak sekolahkan, enggak ikut di sini. Bob nanti kalau ada masalah dengan keluarga, pecah persaudaraan. Saya di sini juga begitu. Sekarang sudah enggak, jadi hasilnya modal saya dikembalikan. Sekarang walaupun itu losmen dan restoran, Tarsan dan Ica dan Tarsan itu tetap ya adik saya. Itu aja masalahnya, ya menghindari itu aja. Oh, masih kontrakan masih dong. Oh, jalan. Jualan dia. Itu urusan rumah. Alhamdulillah. Saya udah nggak pernah ganggu itu. Kalau tahu gitu kita dulu bikin kontrakannya loh. Sebelahnya tetap dibeli. Tukaran mana itu? Ya wes. Nah, ini resepnya Kadir jangan lupa. Apa tuh? Nah, ini mengapa laris? Pertama temen masuk pertama gratis Kadir. 2 kali datang bayar 2 kali. Lucu, ini lucu Chan. Wis tuwek lo lucu. Ya wes guys, makasih. Ini sebenarnya ini benar-benar nggak janjian, tiba-tiba muncul nongol ya udah todong aja guys. And makasih udah sharing kepada netizen namanya Alul TV. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya. Bisa memberikan inspirasi, jatuh bangun mereka dipelajari mana yang baik diikutin, mana yang buruk jangan diikutin. Oke, matur suwun semua. Yes. Sami-sami. Terima kasih. Bye.